Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat ya. Dan selamat datang kembali di channelnya Uma Fathan, channel ibu rumah tangga yang kadang bahas budgeting, kadang bahas beres-beres, pokoknya random banget. Nah, ini Uma lagi ke pasar bareng ibunya Uma. Ini itu Uma rekamnya sebelum lebaran Idul Adha kemarin ya teman-teman. Jadi ini ke pasarnya emang cari bahan-bahan untuk rendang untuk keperluan lebaran. Nah, ini lebih kurang ya suasana di pasar. Jadi Uma nggak bisa rekam banyak-banyak soalnya Uma kayak diliatin gitu sama orang-orang teman-teman. Oke, lanjut. Ini udah besoknya, makanya udah banyak daging ya teman-teman. Ini Uma lagi beresin atau bersihkan sedikit daging kurbannya dari rumput-rumput. Nah, untuk daging kurban itu nggak dicuci ya teman-teman, langsung dimasukin ke kontainer, ke plastik, terus dimasukin ke freezer deh. Gimana nih teman-teman, daging kurban di tempat teman-teman semuanya banyak gak sih? Kalau di daerah Uma alhamdulillah banyak. Dan di sini itu kayak ada kupon-kupon gitu. Jadi kalau misalnya kita ikutan kurban sapi, maka dapat kuponnya 2 kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di rumah Uma itu ada 3 orang yang kurban. Jadi dapat kuponnya kalau nggak salah 4 gitu. Jadi lumayan banyak ya teman-teman, karena juga di sini itu ada ibunya Uma, jadi kayak 2 kakak gitu. Nah, ini udah Uma taruh lagi di tempatnya masing-masing sesuai porsi. Jadi kalau misalnya mau masak tinggal diturunin per bungkusnya aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga yang sakit segera Allah berikan kesembuhan ya, amin ya robbal alamin. Nah, lanjut, ini udah hampir tengah hari. Seperti biasa pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak habis-habis, cuci piring nggak habis-habis. Nah, ini Uma kebagian nyuci yang bagian ini ya, bagian perut gitu, atau kalau di sini dibilangnya handuk-handuk sapi. Jadi ini rencananya mau direbus aja terus baru digulai ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang makan gak sih jeruan-jeruan kayak gini? Kalau di rumah Uma ini masih laris manis. Soalnya di rumah ini nggak pernah milih-milih makanan, jadi semuanya dimakan, yang penting halal. Nah, sebenarnya ini itu sambungan dari video yang kemarin Uma upload, masih di hari lebaran Idul Adha ya teman-teman. Jadi emang masih sibuk-sibuknya ngurus berbagai macam perdagingan, karena kalau udah Idul Adha pasti menunya nggak jauh-jauh dari daging gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, lanjut, Uma mau nyetrika, kok nyetrika sih, nyuci piring. Jadi ini Uma nyuci piring emang udah kayak apa ya, kayak minum obat gitu ya, mungkin berkali-kali sehari. Jadi kemarin itu Uma sempat bikin lontong toco kan. Nah, jadi banyak mangkok yang keluar teman-teman, makanya ini Uma cuci dulu piringnya biar nggak berantakan. Oke, ini ada nenek Uma sama orang tua Uma masih sibuk sama perdagingan. Dan buat teman-teman yang penasaran, jadi di sebelah dapur yang ini itu ada kayak dapur lagi, tapi dapur versi lebih sederhananya gitu. Ada 2 kompor di sana yang emang dipakai untuk misalnya masak yang berat-berat kayak misalnya rendang, sop atau gulai, biar ininya enggak kemana-mana ya teman-teman. Dan kebetulan juga kompornya itu ditaruh di bawah, jadi bisa masak sambil duduk. Soalnya kalau misalnya masak rendang itu pasti apa ya, masak rendang itu pasti kompornya harus duduk ya teman-teman, biar kita nggak berdiri, karena kan harus ngaduk lama gitu. Makanya kalau misalnya mau masak yang agak ribet itu pasti kami masaknya di sebelah yang kompornya itu duduk. Oke, lanjut, ini udah Uma mau bikin gulai. Jadi ini Uma mau blender dulu bumbu-bumbunya. Sebenarnya udah ada sih bumbu yang udah Uma blender minggu kemarin khusus untuk bumbu gulai, cuman karena ini daging ya, jadi Uma tambahin lagi bawang-bawang sama si cabenya biar lebih enak dan harum, biar dagingnya itu nggak amis teman-teman. Apalagi ini kan mau gulai yang bagian jeroan. Nah, untuk blendernya ini Uma pakai chopper aja. Seperti biasa Uma pakai chopper dari Mito ya teman-teman. Jadi ini itu bisa untuk gulai, bumbu gulai atau bikin sambal, karena untuk teksturnya menurut Uma udah halus, bisa halus dan bisa juga kasar kayak kita ngulek sambal ya teman-teman. Tinggal disesuaikan aja jumlah cairannya.
Oh ya, sekaligus Umah pengen ngejawab berbagai pertanyaan yang kadang ada di komentar atau ada di DM gitu ya, yang nanyain kalau misalnya kita di endorse itu apakah barangnya kita beli sendiri atau enggak. Jawabannya, barangnya itu dikasih oleh brand ya teman-teman, dan itu udah jadi hak milik. Jadi kalau misalnya kontraknya udah habis, barangnya nggak dikembaliin lagi gitu. Karena emang ada beberapa yang penasaran, apalagi pas Uma masih pakai dapur seng yang kemarin, banyak tuh yang nanyain dapurnya masih seng tapi barang-barangnya itu barang-barang branded atau barang-barang yang dalam tanda kutip agak mahal gitu ya. Nah ya, jawabannya karena semua barang yang Uma pakai di dapur atau untuk masak itu kebanyakan endorse ya teman-teman. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya dapur Uma masih sangat sederhana tapi barang-barang yang dipakainya lumayan bermerek, karena emang Uma harus dibayar untuk itu dan emang harus dipakai gitu teman-teman. Jadi jangan salah paham ya. Artinya kita harus tetap mengukur bayang-bayang, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalnya kita belum bisa beli peralatan mahal yang bermerek, nggak apa-apa kok teman-teman, bisa aja nanti nabung dulu, atau mungkin kalau misalnya nanti udah ada rezekinya baru dibeli. Nggak bisa ya semuanya dipaksakan, disamaratakan. Kalau emang masih belum terlalu butuh, jangan dibeli dulu ya teman-teman. Usahakan pakai barang yang ada, barang yang di rumah gitu yang masih layak pakai. Jangan keburu keburu gelap mata, keburu kalah mungkin karena harganya lagi diskon atau mungkin karena barangnya lucu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi emang beli barang sesuai dengan kebutuhan dan yakin gitu kita emang bener-bener butuh nggak sih sama barang ini, atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau hanya sekedar karena barang ini lucu. Jadi teman-teman lah yang pasti paling tahu kondisi keuangannya masing-masing. Jadi barang apapun yang mungkin Uma promosikan atau Uma review, nggak harus teman-teman beli atau nggak harus teman-teman miliki, karena emang kemampuan kita berbeda-beda tentunya. Jadi emang sesuaikan aja dengan budget masing-masing ya teman-teman. Nah lanjut, karena udah selesai masak, Uma lebaran dulu ke rumah mertua yang nggak terlalu jauh dari rumah, cuman sekitaran 30 menit doang. Habis dari sana udah kami langsung pulang karena Uma udah capek banget dari pagi. Jujur udah kerja dari pagi dan itu bener-bener udah capek banget gitu. Nah ini Fathan sama neneknya, karena nenek moyang atau nenek buyut lagi nggak ikut, jadi kami pergi bareng Fathan aja teman-teman. Nah lanjut, ini udah di perjalanan mau pulang lagi karena Abi Fathan ada pengajian sorenya, jadi harus gercep. Terus kami sempat singgah gitu ke masjid karena Abi Fathan mau sholat Jumat. Jadi Uma, Fathan sama neneknya nunggu di luar aja sampai abinya selesai sholat. BTW ini masjidnya nggak jauh juga dari rumah, cuman karena emang udah masuk waktu sholat Jumat, mau nggak mau harus berhenti dulu ya teman-teman. Dan ini pemandangannya indah banget di samping sungai, terus juga masih hijau. Maklum ya teman-teman, Uma itu tinggalnya di daerah, jadi emang kalau untuk segi alam atau pepohonannya itu masih banyak. Nah habis dari rumah mertua langsung di rumah itu gercep lagi bikin sate karena ada juga saudara yang datang. Dan kebetulan ada kakak sepupu yang bantuin Umah masak, karena beliau itu emang jago banget masak ya teman-teman. Ini kami lagi bikin sate Padang. Untuk bumbunya itu cuman pakai bumbu bumbu halus yang Umah beli ke tukang bumbu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin sate Padang di rumah, bisa aja kok teman-teman, bisa langsung beli aja ke tukang bumbu gitu ya, bilang aja bumbu untuk sate Padang. Dan ini bener-bener persis rasanya kayak sate Padang yang dijual-jual gitu teman-teman. Mungkin karena orang yang jualin bumbunya juga orang Minang kali ya. Pokoknya ya gitu ya teman-teman, kalau udah lebaran Idul Adha nggak jauh-jauh dari daging, baik itu sate, bakso, atau apapun lah gitu yang makannya pakai daging. Kalau teman-teman bikin apa nih di rumah, atau mungkin dagingnya masih ditaruh di kulkas kali ya. Kalau Umah karena di rumah itu rame aja terus orang dateng, jadi ya emang harus harus menyediakan makanan yang banyak biar bisa dinikmati semua orang. Masya Allah, alhamdulillah.
Dan ini ada kakak sepupunya Uma, ada keponakannya Uma. Jadi emang bareng-bareng kalau misalnya lebaran itu saling mengunjungi ya teman-teman. Nah ini mereka udah mau pulang, jadi Uma antar dulu di depan rumah. Karena Fathan sebenarnya suka banget main sama keponakannya Uma yang namanya Aisyah. Jadi emang kalau misalnya sudah waktunya berpisah, mereka bakalan apa ya, saling ya kayak gini lah gitu, karena mereka itu sukanya mainnya sama-sama aja terus. Nah mungkin segitu dulu vlog kali ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya teman-teman manfaatnya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support. Semoga Uma bisa kembali aktif di YouTube, bisa semangat lagi ngonten, and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.